Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak, Ibu, kalau kita mencermati dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, kita mendapati ada orang-orang yang menyakiti, memperlakukan kita tidak adil, memanipulasi, atau penuh kebencian. Dan belakangan ini, orang-orang yang demikian seringkali disebut sebagai toxic people. Kita mau belajar dari bagaimana Yesus mengajar kita cara menghadapi kejahatan atau orang yang toxic people, menyakiti, memperlakukan kita tidak adil, memanipulasi, atau penuh kebencian. Yesus mengajarkan cara menghadapinya bukan dengan pembalasan, tetapi dengan kasih dan kelembutan yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 5, ayat 38 sampai 39 dikatakan bahwa kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus menolak prinsip balas dendam dan menggantinya dengan prinsip tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menghadapi toxic people bukan dengan kekerasan balik, tapi dengan kekuatan kasih. Kalau seseorang menghina kita, jangan balas dengan hinaan. Jangan jatuh dalam pola mereka, tetapi tanggapi dengan tenang. Di Matius pasal 5 ayat 39 bagian B dikatakan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tamparan di pipi kanan secara budaya adalah penghinaan pribadi, bukan sekadar kekerasan fisik. Yesus tidak menyuruh kita menjadi korban kekerasan, tetapi menolak balas menghina. Ini adalah keberanian moral untuk tetap bermartabat dan tidak terprovokasi. Ketika diejek, dibicarakan di belakang, disakiti oleh orang yang manipulatif, tanggapi dengan pengendalian diri dan kasih. Kalau kita lihat kembali di Matius 5 ayat 40 sampai 42, Yesus mengajarkan, jika seseorang hendak menggugat engkau, serahkan juga. Jika engkau dipaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil dengan dia. Yesus mengajarkan mengalah secara aktif bukan pasif, menunjukkan bahwa kita bebas dalam kasih, bukan dikendalikan oleh kejahatan orang lain. Kadang, toxic people ingin membuat kita bereaksi negatif. Yesus berkata, kalahkan mereka dengan kebaikan yang melampaui ekspektasi. Di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini inti dari semua pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Toxic people tidak dihindari dengan kebencian, tetapi dihadapi dengan kasih dan doa. Dan Yesus sendiri mempraktekkan ini. Ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Mari kita doakan orang yang menyakiti kita, bukan berarti membiarkan mereka terus menyakiti, tapi menyerahkan keadilan pada Tuhan dan menjaga hati kita tetap murni. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, karena jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Yesus memanggil kita untuk menjadi seperti Bapa di sorga, sempurna dalam kasih. Kasih Allah tidak bersyarat, bahkan kepada yang jahat, dan tidak tahu berterima kasih. Kita dipanggil bukan untuk membalas tapi menjadi terang. Ini standar anak-anak Allah, lebih tinggi dari dunia. Jangan reaktif tapi reflektif. Tunjukkan kasih yang tidak umum di dunia ini. Be a good person. Balas dendam itu memperbudak, tapi kasih memerdekakan. Never stop being a good person. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Kebaikan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Tunjukkan kasih yang aktif dan melampaui. Lawan toxic people dengan karakter Kristus, bukan amarah. Kasihi dan doakan mereka. Toxic people dapat disembuhkan hanya dengan kasih yang dapat memutus lingkaran itu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.